Yang berhak menyatakan bahwa Jokowi itu lulusan UGM itu siapa? Kalau mereka lulusan UGM, dia berhak akan ijazah. Siapa yang berhak mengeluarkan ijazah? Yang Mas Reza lulusan psikologi UGM, maka saya akan bertanya, yang pegang ijazah Mas Reza siapa? Ya Mas Reza. Universitas dan fakultas itu hanya catatan administrasi dan catatan akademis. Begitu. Orang lain dihimbau setiap hari palsu. Karena memang Pak Jokowi kemudian bermain sandiwara di sini, hanya tidak menunjukkan ijazahnya, orang sudah ngecap palsu. Padahal sekali lagi, ketiga orang itu yang mereka lihat ijazahnya bukan ijazah asli. Mereka juga belum pernah melihat ijazahnya Jokowi, tapi berani mengatakan ijazahnya palsu. Ada yang berani bersaksi mengatakan bahwa kalau mereka ijazah itu dicetak di pasar pramuka. Itu bohong. Bagaimana aku bisa mengatakan itu bohong? Siapa orang Betar itu siapa? Banyak penjelasan sudah menjelaskan. Gitu. Betar juga katanya. Masalah hukum itu bukan katanya, tapi bukti. Yang berhak menyatakan bahwa Jokowi itu lulusan UGM itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di Keren Cadas. Ya, sobat RH sekalian, Profesor Kunchoro ya. Menarik apa yang dikatakannya, mengatakan bahwa Jokowi sebenarnya punya ijazah asli, tadi sedang bersandiwara. Dan ketika orang bilang palsu, semua orang percaya palsu. The question is, apakah Pak Kunchoro atau Profesor Kunchoro ini mengikuti isu ijazah ini sedetail-detailnya atau di permukaan saja? Saya khawatir tidak sedetail-detailnya, hanya di permukaan. Kalau di permukaan dan baru kemudian ibarat melakukan interception, wah, saya kira gawat juga. Kedua, logika hukumnya juga tidak ada karena beliau adalah psikolog ya. Walaupun saya berterima kasih pada Profesor Kunchoro ketika saya menjadi ketua BEM dan Anies pada waktu itu menjadi ketua Senat Mahasiswa Ekonomi, lalu kemudian terpilih menjadi Senat Mahasiswa Universitas gitu ya. Itu Pak Kunchoro termasuk Prof Kunchoro termasuk orang yang memberikan menjadi pemateri ya. Jadi pematerinya itu ada aktif historik, kemudian ada Pak Kunchoro ini soal leadership dan lain sebagainya. Bagus dia orangnya. Direktif gitu ya. Tetapi dalam hal ini saya harus menggarisbawahi ya, Bitor itu siapa? Katanya bohong itu. What? Bagaimana dia bisa mengatakan Bitor bohong? Kalau mengatakan apa yang dikatakan Bitor itu belum tentu benar, ya benar, karena belum ada proses penyidikan terhadap apa yang diomongkan Bitor tersebut, apalagi pengadilannya. Tetapi apa yang disampaikan Bitor soal ijazah pasar pramuka itu menunjuk orang-orangnya, ada Widodo, Anggit Nugroho, kemudian macam-macam ya, dia sebut orang-orang yang diduga terlibat. Dan itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bitor Suryadi itu ya harus dihargai, karena dia tidak hanya ngomong dari sumber yang tidak jelas, tetapi dia menyebutkan orangnya. Ada Denny Iskandar, ada Anggit Nugroho, ada Widodo. Kemudian ditambah lagi ada tim dari Sulit, ada Sigit Widiawan, kemudian ada siapa lagi, Eko Sulistyo 5, satu lagi siapa, Yulianto kalau tidak salah. Jadi ada 6 orang yang merupakan tim Solo tersebut. Jadi bukan berarti kemudian ini zong. Masalahnya adalah kan sekali lagi pihak penegak hukum tidak berminat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Itu soalnya. Tuh ya. Jadi nggak bisa Prof langsung bilang bohong itu. Gimana caranya? Anda sendiri juga nggak tahu apakah benar atau tidak. Jadi sebuah informasi itu tergantung perspektifnya. Kita mempercayainya boleh, tidak mempercayainya boleh. Tetapi persoalannya belum ada alat untuk mengujinya. Tetapi apa yang disampaikan Bitor itu jelas sumbernya siapa. Ada nama-nama di situ. Ya, saya katakan tadi Widodo, Denny Iskandar, kemudian Anggit Nugroho, Yulianto, Sigit Widiawan, kemudian Eko Sulistyo. Tetapi nama Widodo yang dia sebutkan bersama Yulianto dan Denny Iskandar.
atau Plus Anggit Nugroho juga. Jadi siapa bilang tidak ada sumber yang bisa melacak, kecuali dia bilang saya dengar ini dari Pasar Pramuka, itu nggak jelas. Saya dengar atau menurut saya pernah ada orang yang mengatakan, itu nggak jelas. Dia menyebut sumber-sumber ke orang-orangnya, ya kan? Itu satu ya. Lalu berikutnya adalah mengenai soal ijazah. Itu yang 3 orang itu pernah nggak melihat ijazah aslinya atau enggak? Begini Prof, tidak ada orang yang berdebat itu pernah melihat ijazah aslinya sokol dalam tanda kutip. Pertama, kita nggak tahu apakah itu benar-benar asli. Kedua, ya yang ditunjukkannya itu orang-orang yang tidak pernah berdebat atau orang-orang yang mengaku saya melihat. Nah, pertanyaannya adalah 2 hal. Apakah Anda mempercayai ijazah yang diupload oleh Dian Sandi? Yang kedua, apakah Anda mempercayai ijazah yang ditampilkan Bareskrim Mabespori atau Dirtipidum ketika press conference 22 Mei? Kalau tidak percaya, berarti 2 orang itu bohong. Ya kan? Berarti kalau misalnya Anda mengatakan bahwa itu palsu, ada ijazah yang lain, berarti mereka bohong berduanya. Padahal Dirtipidum tidak mungkin dia menampilkan ijazah yang tidak berasal dari Jokowi yang pernah dipinjam itu. Kan tidak mungkin rasanya. Masa Dirtipidum main bohong-bohongan seperti itu? Artinya kalau dia ingin membela Jokowi, ya nggak cara begitulah. Itu kan kriminal artinya. Oke? Dan orang bisa melihat lah. Nanti di pengadilan tiba-tiba ternyata ijazah Jokowi tidak pakai kacamata. Apakah Anda ingin mengatakan begitu? Wah, kacau itu begitu. Dirtipidumnya bisa kena pidana, itu bisa dipecat tuh Johandani dan jajarannya kalau begitu. Walaupun saya tahu ini kesalahan berat pun kadang-kadang tidak diberhentikan kecuali Sambo ya. Nah, berikutnya misalnya yang diupload Dian Sandi kan sudah ke Solo dan dia meminta maaf karena mengupload ijazah tanpa izin. Tapi dia mengatakan itu asli. Pak Jokowi tidak membantah bahwa itu asli. Jadi berdasarkan bekal 2 itu saja, maka dilakukanlah yang namanya metode ilmiah. Baik itu face recognition maupun face comparison ataupun yang namanya image comparison. Dari sana kemudian didapat ternyata ijazah yang dikeluarkan Dian Sandi, diupload Dian Sandi kader PSI dan yang di press conference oleh Dirtipidum itu tidak identik dengan 3 ijazah lainnya. Loh, kok ini dibilang seolah-olah zong semuanya? Gimana? Jadi kadang-kadang bro ya, yang namanya fotokopian pun itu kalau kita mau membandingkan platnya itu nggak ada masalah. Yang barangkali yang agak masalah adalah kalau kita mau pakai tadi ELA, ya kan, error level analysis itu bermasalah pasti kalau cuma fotokopian yang nggak jelas. Face recognition itu bisa bermasalah, tapi jangan lupa Dian Sandi itu cukup kuat pikselnya, cukup besar pikselnya sehingga masih bisa dilakukan namanya face recognition, ya, pengenalan wajah, membandingkannya ini siapa orangnya. Ternyata lebih mirip Dumatno, walaupun kata topi merah Dumatno itu tidak konsisten dalam hal perbandingan itu. Tapi yang jelas yang konsisten itu adalah yang yang pakai toga wisuda itu identik dengan foto ijazah, tapi foto ijazah itu atau foto yang wisuda tidak identik dengan Jokowi dan itu konsisten. Loh, masa yang begini tidak bisa dibilang penelitian ilmiah? Sementara ketika orang meneliti yang diupload Dian Sandi dan kemudian yang di press conference Bareskrim Mabespori dianggap salah. Sementara Pak Jokowi sendiri tidak berani sampai sekarang mengeluarkan ijazah yang sokol aslinya. Nanti akan saya keluarkan di pengadilan. Pengadilan mana? Pengadilan Solo dia hadang agar tidak sampai tahap pembuktian. Begitu negosiasi nggak mau menghadirkan ketika apa istilahnya bukan negosiasi apa namanya untuk mempertemukan kedua belah pihak, mediasi itu tidak mau dikeluarkan ijazahnya. Sekarang kita nunggu pengadilan Sleman, tapi jangan lupa pengadilan Sleman tidak menuntut Jokowi. Jadi selesai. Pengadilan mana, bro? Yang kita tunggu pengadilannya Roy Suryo. Nanti akan dikonstruksikan bukan mengenai ijazah, tetapi soal yang terkait dengan misalnya penghasutan dan lain sebagainya. Jadi masa yang begini aja nggak paham gitu. Ada upaya untuk tidak menghadirkan ijazah analognya dan membantah semua penelitian terkait dengan ijazah ini, walaupun saya katakan untuk
image comparison, kita tidak perlu membutuhkan ijazah analog yang sokol aslinya, karena fotokopi pun sudah cukup membandingkan. Coba tunjukkan lagi yang comparison itu. Lalu foto, kita bisa lihat dengan kasat mata ada perbedaan, bro. Jadi siapa bilang orang ini cuma bohong, menyebarkan kebohongan dan lain sebagainya? Mereka melakukan penelitian. Adapun penelitiannya terbatas ya pada dokumen yang disebarkan di upload Dian Sandi dan kemudian yang di press conference-kan oleh Barreskrim Mabes Polri, ya itu karena Pak Jokowi nggak jantan. Pak Jokowi tidak mengeluarkan ijazahnya, sehingga orang nggak bisa meneliti. Kalau jantan, kalau benar, keluarkan dong ijazahnya. Dari situ baru kita akan tahu asli atau tidak. Kan nggak berani. Gara-gara ketidakberanian Jokowi lah, maka kemudian terus-menerus orang berpraduga. Kalau Anda misalnya sebagai profesor ya, mengandalkan omongan UGM dan omongan Barreskrim misalnya, itulah masalahnya. Level of trust UGM sama Barreskrim dalam kasus ini rendah sekali. Paling tidak apa yang dilakukan oleh RH Channel ini pollingnya, orang tidak percaya dengan Barreskrim. Tingkat ketidakpercayaannya hampir 89 sampai 90%. Demikian juga UGM. Orang nggak percaya sama UGM. Kenapa? Kita bicara tentang relasi kekuasaannya seperti yang saya katakan itu. Kalau cuman ijazah Reza Indragiri Amril, enteng tanya aja sama UI asli atau tidak. Tapi kalau Reza Indragiri Amril itu adalah seorang presiden, lain masalahnya, bro. Saya sih tidak mengerti dengan namanya logika atau relasi kekuasaan seperti ini kan gampang sekali. Jadi kalau kita bicara tentang petunjuk, marilah kita jantan misalnya. Apakah kurang petunjuknya bahwa ada kebohongan di Pak Jokowi dengan Kasmujo misalnya sebagai satu contoh. Lalu ijazah yang tidak mau dia tampilkan, bahkan gambar penyerahan ijazah pun dibuat sedemikian rupa dalam sudut yang tidak bisa orang menelitinya. Kan itu bukan tidak disengaja, itu disengaja. Lalu yang ditampilkan itu cuma fotokopi ijazah sehingga nanti ada research masih. Wah, Anda kan cuma lihat fotokopinya. Aneh, berarti semua zong dong. Bahkan Polda Metro Jaya pun zong juga meningkatkan ke tahap penyidikan. Kecuali tadi dia hapuskan kemungkinan untuk pembuktian ijazah Jokowi, lalu dia penjarakan orang-orang yang mempertanyakan keaslian ijazah. Itu namanya negara otoriter, bro. Negara yang tidak berdasarkan atas hukum. Padahal the main problemnya adalah keaslian ijazah Jokowi. Anda suruh memberhentikan soal seperti ini tanpa kita pernah melihat ijazahnya ada atau enggak. Gimana coba the right to information sebagaimana diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 45. Belum lagi kalau kita bicara mengenai aturan di bawahnya lagi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 ayat 2 yang mengecualikan ijazah yang sudah pernah digunakan dalam jabatan publik sebagai sebagai milik private. Jadi tidak bisa lagi, ini sudah public domain, bukan lagi private domain. Nah yang begitu-begitu itu kan orang kan nggak bodoh semua, Prof. Orang kan bisa melihat. Masa kita coba insan akademik cuma percaya dengan satu statement dari Universitas Gajah Mada yang dalam relasi kekuasaannya dia underbow, dalam relasi kekuasaannya dia lemah. Kan begitu yang jadi masalahnya. Sekarang pertanyaannya adalah bisa nggak ditantang bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo sebagai face comparison itu salah, ya kan? Atau face recognition atau image comparison itu salah? Kan nggak ada pembandingnya. Yang ada adalah Anda hanya mengatakan bahwa itu bohong, itu tidak sah, itu tidak prosedural dan lain sebagainya. Hanya eksplanasi negasi, tetapi tidak memberikan bantahan yang adequate. Bantahan yang adequate itu apa, Prof? Kalau Roy Suryo membandingkan bahwa ijazah Jokowi tidak identik dengan 3 ijazah lainnya, kasih sebuah bandingan yang adequate yang mengatakan bahwa identik. Siapa bilang Roy Suryo bohong? Ini identik, ini buktinya. Ya kan? Lalu dalam hal face recognition, bohong itu Roy Suryo dan teman-teman. Ini foto ijazah ini identik dengan Jokowi, sama dengan Jokowi, match dengan Jokowi, bukan not match. Itu benar namanya. Begitu juga ini ya, yang namanya foto wisuda, foto ijazah, itu match dengan foto Jokowi. Siapa bilang tidak match? Kan harusnya begitu. Kalau kita bicara tentang metode ilmiah, bukan hanya membantah, tetapi kita tidak menunjukkan mana versi tandingannya. Jadi ya, sebuah tesis itu hanya bisa ditolak dengan antitesis yang setara, yang seimbang. Jadi kalau Roy Suryo mengatakan membuat sebuah image comparison, dibantah juga dengan image comparison. Jangan seperti ahli
digital forensik mengatakan saya tidak bisa karena ini dokumen analog, maka saya harus dengan analog pula. Lah, apa gunanya teknologi kalau begitu? Apa gunanya digitalisasi? Kan digitalisasi itu untuk memudahkan sebuah proses penelitian. Ketika misalnya Rismond bicara tentang persentase overlapping berapa persen, kata itu overlap dengan lambang UGM, itu kan ilmiah sekali dan tidak peduli apakah ijazahnya itu fotokopi atau tidak, karena kalaupun Anda remuk-remuk fotokopian ijazahnya, tetap saja huruf itu tidak berubah letaknya kan dalam hal overlapping dengan lambang UGM. Nah, coba kita lihat lagi sekali lagi misalnya yang terjadi dengan yang namanya image comparison. Sekali lagi biar kemudian kita tidak hanya sekedar sentimen atau tidak. Masalahnya dalam perdebatan-perdebatan di televisi sering sekali hal-hal seperti ini itu tidak sempat dijelaskan secara baik. Jadi orang yang tidak mengikuti isu ijazah ini kemudian cuma mengatakan nggak mungkin kan UGM sudah bilang. Coba lihat ya. Bagaimana kita bisa menjelaskan gambar ini misalnya? Ya, 1120 itu adalah ijazah Pak Jokowi, ya kan? Coba lihat huruf A-nya. 1117 ijazah Sri Murti Ningsih, 1115 ijazah Pronojiwo teman Sohib Jokowi. Kan beda huruf A-nya. Coba lihat. Huruf A di 1120 itu keluar. Ya kan kakinya. Tetapi coba lihat huruf A di 1117 dan 1115 kan tidak keluar. Lalu huruf N-nya coba lihat. N di Jokowi keluar itu. Ya kan? Kemudian N di dalam 1117 dan 1115 tidak keluar. Nah, yang begini ini kan tidak perlu pakai warna, fotokopi pun bisa. Karena ini image comparison. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan yang istilahnya dibandingkan yang fotokopi pun gak ada masalah, dan fotokopi itu resmi dari Barreskrim Mabespori. Kecuali kalau kita melakukan hal lain, barangkali kita harus punya dokumen analognya. Nah, coba kita lihat foto lagi. Foto, walaupun ini fotokopi, tapi kan kita bisa lihat tuh bagaimana sebelah kiri itu hidungnya lancip, berkumis, ya kan, kemudian bibirnya rodok tebal misalnya. Sementara yang tengah itu ya barangkali dikabur-kaburkan lah, diedit-edit biar mirip. Tapi coba lihat yang kanan berbeda. Jadi yang kiri itu kan cetol welo-welo betul, ya berbeda orangnya, hidungnya lancip dan lain sebagainya. Jadi begitu. Saya situ, tuh coba lihat ya, sama nggak? Antara yang kiri sama yang presiden, ya kan? Sama nggak? Oh, itu bukan foto ijazahnya, lalu foto siapa? Kan selama ini yang diklaim kan? Nah, menurut topi merah, Roy Suryo, itu yang berkacamata ini, ya dua-duanya, ini orang yang sama. Bukan orang yang berbeda. Yang beda itu adalah foto 3 dan 4. Nah, itu 3 dan 4 orang yang sama. Atau tidak tahu juga apakah kemudian tiba-tiba sama atau tidak. Tapi intinya adalah, ini kan kasat mata. Jadi kadang-kadang sedih juga dengan orang yang tiba-tiba datang memaksa kita untuk percaya omongan UGM, untuk percaya omongan Barreskrim, tetapi menolak fakta-fakta yang dibeberkan ini, ya kan? Kan lucu jadinya. Masa kita misalnya tanya, dok, anak saya lahir laki-laki atau perempuan? Dokter kandungannya lupa, ya, atau dia mau bercanda, perempuan. Gitu. Lalu kita percaya begitu aja? Kan enggak. Kita kan enggak percaya begitu aja, orang langsung perempuan. Nah, yang paling afdol adalah setelah ada omongan itu kita lihat benar enggak. Bisa jadi dia kemudian salah ngomong karena terlalu banyak dia menghandle kelahiran misalnya. Dan begitu cara metode ilmiah itu. Jadi tidak hanya rely on omongan UGM, karena kita bisa melihatnya dari relasi kekuasaan. Tidak hanya rely on Barreskrim, apalagi proses puslapfornya ya, itu melanggar Perkap nomor 10 tahun 2009, jelas itu melanggar Perkap. Lihat pasal 79 dan pasal 80. Jadi persyaratan untuk uji forensik itu tidak dipenuhi. Salah satunya tidak ada laporan polisi misalnya, ya kan? Nah, tetapi sekali lagi kita melihat fakta-fakta dan data. Nah, kalau omongan doang, saya nggak akan percaya. Kalau Roy Suryo hanya berdasarkan omong-omong, ini enggak, dia lakukan yang seperti ini, makanya kita percaya. Makanya apa yang dikatakan Rismond percaya. Apakah dia salah? Bisa jadi dia salah. Tetapi ya paling tidak sampai sekarang ini belum ada yang bisa membantah apa yang ditemukan, apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, bantahannya sebanding. Yaitu face recognition, face comparison, dan paling tidak image comparison.
Itu nggak bisa dibantah, dan itu kasat mata kita lihat. Masa kita nggak ngerti itu fotonya berbeda, hidungnya lancip, ya kan, rodok ganteng dengan yang sebelah kanan yang hidungnya agak ceper, kan beda. Lalu huruf A tadi yang satu keluar satu enggak, huruf N yang ada yang bagian keluar, ada yang semuanya 100% masuk. Dan ini level overlappingnya, tumpang tindihnya diukur oleh Rizwan, persentasenya berapa. Ya kan ini ilmiah sekali. Topi merah juga melakukan begitu dia. Penilaian pixel dan lain sebagainya. Masa ini mau didinai begitu saja? Hanya karena ada orang UGM ngomong ini asli, selesai. Kamu nggak boleh tanya lagi. Bareskrim mengatakan ini asli, Anda tidak mempermasalahkan, nggak boleh mempermasalahkan lagi. Padahal yang dipermasalahkan itu adalah dokumen-dokumen UGM bilang asli, tapi dokumen-dokumen pendukungnya tidak menunjukkan demikian. Kan itu persoalannya. Apa dokumen pendukungnya? Buktinya registrasi dan registrasi yang di lingkaran sarjana muda. Kartu hasil studinya buktinya kredit poinnya tidak cukup, ya kan, SKS-nya, kreditnya. Lalu ketika ditambah kreditnya malah jadi 210 SKS. Gimana coba? Jadi lalu soal KKN tidak konsisten. Jadi gimana kita mempercaya sebuah kesimpulan tapi tidak didukung oleh fakta-fakta yang mendukung kesimpulan tersebut? Kan itu masalahnya, bro. Lalu kita bicara keterbukaan, ijazah disembunyikan, ya kan? Kemudian koran KR edisi tanggal 20 Juli yang membuat pengumuman masuk itu dihilangkan, nggak ada sekarang. Jadi inikah yang namanya sebuah hal yang harus kita percaya, begitu. Tapi sekali lagi, kalau memang benar tiba-tiba hari ini Jokowi press conference, nih ijazah saya, nyoh, Anda yang ribut soal ijazah saya, nih lakukan, mau face comparison kayak face recognition kayak apapun, ya kan, elo silakan, itu asli. Nah itu baru jempol jantan, ya kan? Baru hebat namanya. Tapi kalau sepanjang tidak berani, lalu orang dipaksa untuk percaya, kan berat jadinya, bro. Kita ini bukan ingin mengkriminalkan orang, kita ini ingin tahu dari gosip selama ini soal keaslian ijazah tersebut. Bukan ingin memojokkan orang, bukan ingin merendahkan orang. Ini adalah yang namanya public accountability. Dalam sebuah negara demokrasi, publik berhak untuk mengetahui hal ini, apalagi dijamin konstitusi. Yang saya katakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, bukan undang-undang ITE dan undang-undang KUHP. Begitu sobat era sekalian. Oke, coba kita bacakan ya. Om Refli, coba adili juga Babe Aldo yang ikut dilaporkan juga juga sama termul itu. Pasukan gajah akan mati dilawan oleh burung ababil. Apa maksudnya ini? Apa ya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidan fitadil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Undang Bung RH Prof Kuncoro ya nanti ya. Prof Kuncoro dipercaya. Siapa percaya Prof Kuncoro? Kenapa UGM gak dipermasalahkan, Bung? Lucu juga, gini loh. Ini ijazah aslinya itu dipegang Jokowi, bukan dipegang UGM. Karena itu, ya bisa saja UGM dipermasalahkan. Sudah dipermasalahkan oleh ini kan, di Pengadilan Sleman ya. Jadi bukan nggak dipermasalahkan ya. Saya koreksi. Kemudian Kasmujo galak datang dibentak bolak-balik akhirnya skripsi saya selesai. Pret, ada pretnya juga. Itu ijazah sangat sakti, Bung. Sekali keluar ada yang masuk. Lucu banget. Ya boleh lah, nggak apa-apa ya kan. Kan orang juga udah rela. Artinya sudah kepalang tanggung. Tapi masa orang kemudian dihukum ijazahnya nggak pernah ditunjukkan. Di mana keadilan negeri ini kan begitu. Kemudian kenapa Tom Lembong dihabisi? Tom Lembong dan Anies simbol toleransi dan ini yang tidak diinginkan PKI agar selalu bisa menggunakan isu agama terutama toleransi untuk dijadikan senjata. Kemudian logika Anda terkilir berat, Bung. Anda terpelajar padahal. Lucu juga Osborne ini. Coba Sumi, mana logika saya yang Anda permasalahkan? Anda cuma ngomong begitu aja. Tidak ada bedanya Anda dengan Profesor Kuncoro atau Termul lah. Mengatakan Roy Suryo bohong, tapi Anda tidak bisa menunjukkan pembandingnya di mana bohongnya. Hanya mengatakan bahwa Roy Suryo menggunakan dokumen fotokopian. Ya jelas saja orang dokumen aslinya nggak pernah ditunjukkan. Tetapi kalau dokumen fotokopian itu dianggap bukan bersumber dari barang yang asli,
maka berarti Dirti Pidum bohong dong. Dian Sandi bisa dipermasalahkan, bisa dihukum dia karena dia bisa kena pasal 35 yang ancaman hukumnya 12 tahun, kan begitu. Kemudian yang saya bingung melihat penegak hukum nggak pernah pakai logika. Bukankah hukum itu harus pakai logika? Ya, logika yang lurus ya. Terbul nggak usah capek-capek bela yang punya ijazah, cukup Terbul minta ke yang punya ijazah untuk tunjukkan ijazahnya, clear, praktis dan ekonomis. Iya itulah. Saya nggak percaya itu Pak Jokowi bersandiwara. Yang saya percaya untuk sementara ya, bahwa dia tidak berani menunjukkan ijazahnya dan dia tidak berani menyerahkan ijazahnya untuk diteliti. Itu persoalannya. Kalau bagaimana kalau berani? Ya kita minta maaf kalau salah, ya kan? Tetapi sebelum itu ada, bagaimana kita kemudian disalahkan? Kan itu persoalannya. Masa mau memenjarakan semua orang yang mengatakan kebenaran ini, ya kan? Sampai saat ini saya katakan 50-50. 50% yang mengatakan ijazah Jokowi asli, ya. 50% yang mengatakan ijazah Jokowi palsu. 50-50 aja, ya. Jadi nggak ada yang namanya Anda sudah unggul. Kenapa? Karena dua variabel. Dalam teori matematika, ya 50% peluangnya. Karena dua variabel itu belum tumbang semua. Yang pro ijazah asli belum tumbang, yang pro ijazah palsu belum tumbang. Ya udahlah 50-50. Yang pro ijazah asli bersandar pada pernyataan dari Bareskrim dan UGM, yang pro ijazah palsu bersandar dari penelitian dari Rismond, Dr. Tifa, kemudian Roy Suryo dan lain-lain. Jadi mana yang salah, mana yang benar? Karena itu harus ada yang namanya hakim yang adil, ya, proses penegakan hukum yang adil, mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Tapi kalau tidak ada yang adil, maka ini akan terus menjadi gugatan sepanjang masa. Itu persoalannya, bro. Ya, oke. Sekira itu saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.